Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang anggaran upah tenaga kerja langsung. Sebelumnya kita telah menyelesaikan tentang perencanaan penganggaran atau ramalan penganggaran atau ramalan penjualan, kemudian masuk kepada anggaran penjualan, kemudian anggaran produksi, dan anggaran bahan baku. Sekarang untuk tab berikutnya kita akan membahas tentang anggaran upah tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung itu didasarkan pembuatannya adalah pada anggaran produksi. Sama halnya dengan anggaran bahan mentah atau bahan baku yang dasar pembuatannya mengacu kepada anggaran produksi. Jadi, dalam membuat anggaran tenaga kerja langsung, kita mengacu nanti kepada anggaran produksi. Apa itu anggaran upah tenaga kerja langsung? Anggaran upah tenaga kerja langsung adalah anggaran yang memuat secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jumlah waktu yang diperlukan oleh para tenaga kerja langsung dalam menyelesaikan unit yang akan diproduksikan. Kemudian berisi juga tarif upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung dalam waktu atau kapan para tenaga kerja langsung tersebut menjalankan kegiatan proses produksi yang masing-masing dikaitkan dengan jenis barang jadi yang akan dihasilkan, serta tempat di mana tenaga kerja langsung tersebut akan bekerja. Maka seperti yang kita katakan tadi, dalam menyusun anggaran tenaga kerja langsung itu mengacu kepada anggaran produksi. Dan untuk anggaran tenaga kerja langsung merupakan bagian dari biaya produksi. Kita ketahui bahwa biaya produksi itu ada 3, ada bahan mentah, ada tenaga kerja langsung, dan ada overhead. Nanti untuk tenaga kerja tidak langsung itu akan masuk kepada anggaran biaya overhead atau biaya pembantu. Kegunaan anggaran upah tenaga kerja langsung seperti yang telah kita sampaikan secara umumnya adalah sebagai pedoman kerja, sebagai alat koordinasi, dan sebagai alat pengawasan. Sedangkan kegunaan secara khusus, anggaran upah tenaga kerja langsung ini adalah sebagai dasar penyusunan anggaran harga pokok barang yang akan diproduksi dan sebagai dasar penyusunan anggaran harga pokok penjualan. Kita ketahui bahwa dalam harga pokok produksi itu akan ada nanti bahan mentah, ada tenaga kerja langsung, dan ada overhead serta barang dalam proses. Nah, jadi inilah kegunaan dari anggaran upah tenaga kerja langsung baik secara umum maupun secara khusus. Faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran upah tenaga kerja langsung, pertama, anggaran unit yang akan diproduksi. Jadi, dalam membuat satu unit produksi, berapa upah yang harus dibayarkan, berapa jam tenaga kerja yang dipakai, dan berapa upah per jam kerja yang harus dibayarkan. Nah, jadi mengacu selalu kepada berapa produksi yang akan dibuat. Kemudian yang kedua, berbagai standar waktu yang untuk mengerjakan proses produksi. Ya, jadi untuk membuat satu unit produksi itu akan mengacu nanti berapa waktu standar yang digunakan. Misalkan satu unit produksi A membutuhkan waktu membuatnya adalah sekian menit, sekian jam.
atau sekian belas jam, ya. Jadi harus ada standar waktu yang harus dimiliki oleh perusahaan untuk membuat satu produksi itu, berapa waktu standarnya, kemudian berapa upah yang akan dibayarkan dalam waktu standar tersebut. Ini sesuai yang nomor 3, yaitu sistem pembayaran upah yang digunakan. Apakah menurut waktu, menurut hasil, menurut insentif, gabungan menurut hasil yang insentif, atau sistem upah dengan insentif yang dihitung dengan rumus-rumus tertentu. Kita tahu nanti ada rumus Taylor, Rowan, Emerson, dan lain-lain. Jadi faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran upah yang langsung itu ada 3. Contoh, ini adalah bentuk anggaran upah tenaga kerja langsung. Kita perhatikan di sini ada kolom keterangan, ada unit produksi, ada standar waktu, ada jumlah jam, upah per jam, dan jumlah rupiah. Misalkan walaupun nanti kita menghasilkan tidak hanya satu produk, itu tidak menjadi masalah, ya. Jadi dalam keterangan ini bisa saja ada waktu kapan, ada departemen berapa, ya, Februarinya produknya apa, departemennya berapa yang digunakan. Jadi bisa saja nanti satu atau beberapa jenis produksi itu menggunakan waktu yang tidak sama, menggunakan upah yang tidak sama, upah per jam yang standar, ya. Jadi ini adalah hal-hal yang diperlukan dalam mengisi anggaran upah tenaga kerja langsung. Contoh, misalkan anggaran produk jadi perusahaan minuman botol untuk tahun 2012 sebagai berikut. Pada triwulan 1, minuman A 22 botol, minuman B 13 botol, minuman C 9 botol, dan minuman totalnya keseluruhan adalah minuman A tambah minuman B tambah minuman C, yaitu 44 botol. Itu yang akan diproduksi pada triwulan 1. Selanjutnya pada triwulan 2, 3, dan 4 dapat kita lihat. Untuk selama setahun, minuman A itu akan diproduksi 95 botol, minuman B 54 botol, minuman C 38 botol, dan secara keseluruhan minuman A, B, dan C itu semuanya akan diproduksi sebanyak 187 botol. Jam standar TKL untuk membuat satu botol minuman diperlukan adalah 0,1 jam. Kalau kita kalikan 60 menit, maka satu botol itu membutuhkan waktu selama 6 menit, ya, 0,1 kali 60. Rumus yang dapat digunakan dalam menyusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai adalah sebagai berikut. Jika ST adalah P kali JS TKL. Jika ST adalah jam kerja standar TKL terpakai. P adalah unit ekuivalen produk, dan JSTKL adalah jumlah jam standar TKL. Nah, pembahasan seperti ini, ya. Untuk minuman A, produksinya ada 22 botol sampai seterus ke bawah. Jam standarnya adalah 0,1 jam. Jika ST adalah P kali JSTKL, 22 kali 0,1, 2,2. Begitu juga dengan minuman B, jika ST adalah P kali JSTKL. Minuman C adalah P kali JSTKL. Total di sini adalah 2,2 tambah 1,3 tambah 0,9 dapat 4,4. Terus ke bawah keseluruhannya adalah 18,7. Jadi jam total jam kerja standar terpakai adalah 18,7 jam. Apabila tarif standar, ya, per jamnya adalah 500, maka kita dapat menyusun anggaran biaya TKL. Begini bentuk anggaran biaya tenaga kerja langsung. Triwulan 1, 2, 3, 4 untuk minuman A, jika ST-nya 2,2, tarif upah standarnya 500, anggaran TKL-nya adalah jika ST kali TUST, 2,2 kali 500. Minuman B, anggaran TKL-nya adalah
1,3 ke 500 itu untuk triwulan 1. Begitu sampai triwulan 4, di total kita dapat melihat nanti berapa anggaran biaya TKL untuk triwulan 1 adalah 2.200, triwulan 2 2.300, triwulan 3 2.350, triwulan 4 2.500, totalnya 9.350. Untuk masing-masing produk, maka anggaran BTKL-nya juga bisa kita lihat. Untuk minuman A 4.750, minuman B 2.700, minuman C 1.900. Jumlahnya nanti akan sama menjadi 9.350. Ini contoh 2 yang bisa kita lihat. PT Mekarsari mempunyai 3 bagian produksi, ada bagian 1, 2, 3, 4. Ada 2 macam barang yang diproduksi, X dan Y. Barang X diproduksi melalui ketiga bagian, sedangkan barang Y hanya melalui bagian 1 dan 3 saja. Rencana jam buruh per unit sebagai berikut. Bagian 1, 2, DLH, Direct Labor Hours, yang terpakai jam 0,44 ya. Ini semuanya. Bagian 1 upah per Direct Labor Hours-nya untuk bagian 1 20, bagian B bagian 2 15, bagian 3 ini 10. Maka kita bisa membuat anggarannya. Seperti ini ya. Misalkan rencana tingkat produksi tahun 2012 sebagai berikut, Januari dari kuartal 4, maka kita dapat nanti menyusun jam buruh langsungnya. Pertama kita cari dulu anggaran biaya tenaga kerja langsung. Dengan memperhatikan hal-hal seperti ini, kita dapat melihat anggarannya. Ada bagian, ada barang X, ada barang Y, ada jumlah produksi, ada DLH, total adalah perkalian antara 70 kali 0,4 dapat 8.000. Begitu seterusnya sampai totalnya kita dapat 1428. Untuk masing-masing produk dapat kita lihat 1.200.000 untuk X dan 228.000 untuk Y. Anggaran biaya TKL di tenaga kerja kita lanjutkan seperti ini, dapat juga kita teruskan anggarannya sehingga dapat totalnya. Kemudian untuk anggaran jam buruh langsungnya kita dapat menyusun dengan melihat hal-hal yang ada ini ya, memperhatikan 4 faktor ini. Seperti ini anggarannya, Januari, Februari, Maret, melalui bagian 1, bagian 2, bagian 3. Masing-masing bagian dilalui oleh produk X dan Y, kecuali untuk bagian 2 itu hanya X saja yang melaluinya. Jumlah ini adalah perkalian, jumlah ini adalah pertambahan antara bagian X dan Y. Bagian 2 hanya X saja, bagian 3 X tambah Y. Totalnya 1168.000. Jadi kita dapat menghitung baik per unit maupun per bagian. Ini latihan yang dapat dikerjakan. Nanti saudara dapat melihat dengan memperhatikan contoh-contoh yang ada. Latihan diberikan ini supaya untuk lebih memahami dan lebih menguatkan pemahaman saudara di bidang anggaran tenaga kerja langsung. Demikianlah materi kita terkait dengan anggaran tenaga kerja langsung. Semoga ada manfaatnya dan memberikan faedah kepada kita. Selamat memahami dan selamat mengerjakan latihan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.